Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Jung-i. Ia merupakan pengusaha muda di mana perusahaannya itu bergerak di bidang desain grafis. Setibanya di kantor, Jung-i disambut oleh stafnya yang bernama Seung-ha, dan ia merupakan tim marketing di tempat tersebut. Selain itu, nampak juga tim IT atau teknisi di kantor itu yang bernama Kanjuro. Tak lama kemudian, Jung-i pun lantas mengajak para pegawainya itu untuk rapat dan membahas kinerja mereka yang kian hari kian menurun. Di mana hampir 3 bulan belakangan ini perusahaan Jung-i tak pernah mencapai target minimum penjualan dan cenderung merugi terus. Di sana, Seung-ha yang sebagai staf marketing beralasan jika ini terjadi akibat lesunya pasar ekonomi global yang mengakibatkan berimbasnya pada bidang usaha dari mereka saat ini. Jung-i yang mendengar alasan dari Seung-ha tak begitu saja mempercayainya. Ia pun lantas mengajak Kanjuro untuk ngopi santai di sebuah kedai dan menanyakan semuanya di sana. Awalnya Kanjuro ragu untuk berkata jujur, namun karena kasihan dengan atasannya itu, ia pun mengatakan jika staf marketing tak pernah bekerja secara serius. Bahkan Seung-ha malah menggunakan ruang kantor untuk mengulek-ulek bersama dengan staf lainnya. Mendengar hal tersebut, Jung-i begitu terkejut dan sangat kecewa dengan pegawainya itu. Namun, bukti yang tak cukup membuat ia tak bisa berbuat apa-apa. Lantas Kanjuro memberi ide yang sangat cemerlang, di mana ia menyarankan Jung-i untuk memasang CCTV di sudut-sudut ruangan kantor, sehingga ia bisa mengecek kegiatan nyata dari staf-stafnya dan memiliki bukti kuat jika mereka melakukan kesalahan dalam bekerja. Lalu pada esok harinya, setiba Jung-i berada di kantornya, ia pun langsung menemui Kanjuro dan menanyakan hasil dari CCTV yang mereka pasang kemarin. Karena itu laptop kantor milik atasannya, Kanjuro tak berani membukanya dan langsung menyerahkan kepada bosnya tersebut. Betapa kagetnya Jung-i melihat hasil rekaman CCTV itu, di mana apa yang Kanjuro katakan sebelumnya ternyata semuanya benar. Kanjuro yang melihat ekspresi terkejut dari bosnya itu lantas ingin juga melihatnya. Namun Jung-i spontan menutup laptop tersebut dan mengatakan tak ada yang aneh dan menyuruh Kanjuro melanjutkan pekerjaannya. Singkat cerita, pada esok harinya Jung-i pun menemui staf marketingnya yang terlihat sedang berduaan di ruang kantor. Jung-i lalu memarahi mereka dan menyuruh lekas keluar mencari customer agar lekas mencapai target penjualan mereka. Di saat ruangan kantor itu sedang sepi, ia yang terngiang-ngiang isi dari CCTV itu lantas mengobok-obok adonan kue donatnya hingga tertidur. Tak berselang lama, Kanjuro pun datang dan lantas membangunkan bosnya itu. Di sana, Kanjuro mengatakan jika bu bos kurang enak badan sebaiknya istirahat di rumah saja terlebih dahulu. Namun belum selesai berkata-kata, Jung-i langsung saja mencipok stafnya itu yang membuat mereka akhirnya mengulek-ulek bersama. Singkat cerita, pada esok harinya terlihat bos Jung-i yang datang ke kantor dengan wajah bahagia dan sangat-sangat bersemangat. Di sana, ia pun berterima kasih kepada Kanjuro karena telah membantu mengolah ladang persawahannya saat kemarin siang. Namun, akibat kecapekan, Kanjuro pun terlihat meriang panas dingin dan tak enak badan. Jung-i yang melihat pegawainya dalam kondisi sakit lantas menyuruhnya untuk pulang beristirahat. Namun karena Kanjuro anak kosan yang merantau jauh dari orang tuanya, Jung-i yang tak tega lantas menyuruh pegawainya itu untuk istirahat di tempatnya agar ia bisa merawatnya. Lalu pada malam harinya terlihat kondisi Kanjuro sudah sehat kembali berkat dirawat oleh bos Yo Jung-i. Di sana Kanjuro sangat berterima kasih kepada bosnya itu karena telah baik kepadanya. Jung-i pun mengatakan tak usah terlalu memikirkannya. Jika mau lebih dari itu, ia siap memberikannya demi kebahagiaan dan kenyamanan stafnya bekerja di kantornya tersebut. Mendengar bosnya berkata seperti itu, tanpa ragu-ragu Kanjuro lantas menyuruh bosnya membuka gawangnya lebar-lebar agar ia dengan mudah mencetak gol di gawangnya Yo Jung-i. Lalu pada esok harinya, Seung-ha yang baru sadar ada CCTV di ruang kerjanya, ia pun terlihat sangat-sangat emosi. Ia lantas meminta Kanjuro untuk menghapus semua video yang ada di CCTV tersebut. Tentu saja Kanjuro tak berani melakukannya karena
Ia takut membuat bos Jong-i emosi dan ia pun bisa saja dipecat saat itu juga. Namun Seung-ha tak kehilangan akal, ia pun lantas menawari bakpao embamnya kepada Kanjuro jika ia mau menghapus semua isi video CCTV itu dan beralasan saja nanti kepada bos Jong-i jika CCTV tersebut rusak sehingga data-data maupun file yang tersimpan ikut terhapus seketika. Kanjuro yang tak mau kehilangan kesempatan emas itu dan penasaran dengan rasa bakpao miliknya Seung-ha lantas menyetujuinya. Tak lama sudah itu mereka pun langsung mengulek-ngulek bersama. Sesudah pertandingan itu selesai, tanpa pikir panjang meski sudah larut malam, Kanjuro lantas datang ke rumah bosnya. Ia yang terlihat panik lantas ditenangkan oleh Jong-i dan menanyakan apa yang terjadi. Dengan terbata-bata, Kanjuro mengatakan jika CCTV yang mereka pasang telah rusak akibat terkena virus, sehingga data-data atau file yang terekam semuanya kini telah hilang. Ia pun sudah berusaha datang ke penjual CCTV untuk meminta garansi. Namun pedagang itu mengatakan jika CCTV yang mereka beli tak tercover garansi sehingga tak bisa berbuat apa-apa lagi. Maka dari itu, karena panik, ia pun terpaksa datang di saat tengah malam yang membuat jam istirahat dari Bu Bos Jong-i ini menjadi terganggu. Mendengar hal tersebut dan hanya Kanjuro yang Jong-i percayai, ia pun yakin dengan apa yang stafnya itu ucapkan. Jong-i pun mengikhlaskan data-data file video yang hilang itu dan mencoba menenangkan pegawainya agar tak panik lagi dan tak merasa bersalah kepadanya. Kanjuro yang senyum-senyum licik melihat kepolosan bosnya itu terlihat sangat senang sekali. Lalu tak berselang lama agar pegawainya kembali ceria, Jong-i lantas membuka gawangnya lebar-lebar dan membebaskan Kanjuro mencetak gol sebanyak-banyaknya di gawangnya tersebut. Dan film ini pun selesai.